وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الفتاح العليم الذي أرشد من اصطفاه من عباده للتعلم والتعليم وجعل العلم سبب النجاة والفوز بالزلفى عند الملك العظيم. والصلاة والسلام على من أرسله الله هادًا إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه الفائزين من صحبته واتباعه بالخلود في دار البقاء والنعيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبكم في الدارين آمين. باب الإصلاح بين الناس. قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواكم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس والصلح خير فاتقوا الله أصلحوا ذات بينكم. وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. Selanjutnya Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang babul islah bainan nas, bab tentang mendamaikan di antara manusia. Jadi ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendamaikan perselisihan yang terjadi di antara manusia, di antara orang-orang. Babul islahi bainan nas, bab tentang mendamaikan di antara manusia. Ada. Dan ini bagian daripada ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi Muhammad. Jadi ide yang ditawarkan oleh Islam itu adalah ide perdamaian. Jangan ada percekcokan antara manusia itu. Qala ta'ala wasulhu khair. As-sulh berdamai, kebaikan itu bagus. Fattaqullah, bertakwalah pada Allah, waslihu dzata bainikum. Apa itu dzata bainikum itu? Ini ai haqiqah ma bainakum bil mawaddah wa tarkin niza. Yaitu al mawaddah itu saling menyukai, saling mencintai, saling menghormatilah. Wa tarkin niza, dan meninggalkan an-niza, perdebatan. Maksud perdebatan di sini adalah perselisihan. Nah, dalam sebuah riwayat Imam Al-Wahidi dalam tafsir beliau Al-Wasit, hadza mimma hasa alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala li Abi Ayyub Al-Ansari tentang islah bainan nas, memperbaiki hubungan manusia. Nabi pernah berpesan ke Abu Ayyub Al-Ansari. Apa jar Nabi? Ala adulluka ala sadaqatin hiya khairun laka min humrin na'am. Wahai Abu Ayyub, inginkah aku tunjukkan, ingin aku berikan sesuatu yang sedekah itu lebih baik daripada unta merah. Ini perumpamaan tentang bagusnya, baiknya amalan ini, perbuatan ini lebih baik daripada unta merah. Unta merah itu kan ungkapan tentang tunggangan terbaik. Pokoknya amal ibadahnya ini mantap benar. Apa? Naam ya Rasulullah. Ya Abu Ayyub, ya tentu ya Rasulullah. Qala tuslihu bainan nas idza fasadu wa taqarrab bainahum idza taba'du. Bagaimana untuk mendapatkan amal terbaik tadi? Ujar Nabi, tuslihu bainan nas idza fasadu. Kamu memperbaiki hubungan manusia apabila berselisih, jadi juru damai, mediator antara dua pihak. Ini tentu memiliki kemampuan tersendiri. Cuma amun ada yang jadi kaitu, nah ini masuk dalam perintah Nabi mengenai al-islah bainan nas. Dan Nabi Muhammad SAW sudah mencontohkan bagaimana al-islah bainan nas nih. Waktu kejadian meletakkan Hajar Aswad ke dalam Ka'bah. Jadi Ka'bah itu waktu itu direnovasi.
Umur Nabi waktu itu sekitar 35 tahun. Ka'bah direnovasi. Selesai direnovasi, ada satu hal yang belum terselesaikan, meletakkan Hajar Aswad ke dalam Ka'bah. Nah, lalu para pembesar Quraisy itu berdebat dan hampir terjadi perang gara-gara berebut untuk meletakkan Hajar Aswad. Lalu mereka mengambil keputusan kayak ini Jar. Siapa yang datang masjid pertama itu yang memutuskan perkara kita. Sekalinya yang datang adalah Nabi Muhammad, yang sudah Allah mengatur. Yang datang Nabi Muhammad, radina, ujar mereka. Kami senang, kami ridho, kami menerima aja Nabi Muhammad sebagai pemutus perkara ini. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi mengampar selendang. Lalu masing-masing kepala suku, kepala kabilah memegang ujung surban Nabi tadi. Jadi seberatan dapat bagian. Situ membawa beratan sampai para Ka'bah, Nabi yang mandang. Walhasil apa? Al-islahu bainan nas. Tidak terjadi pertumpahan darah dan semuanya senang, adil. Gitu. Memperbaiki hubungan manusia. Nah, ini salah satu amalan yang baik. Ada dua orang lagi bermusuhan, kita damaikan, dapat pahala. Nah, itu nyamannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala atau agama itu selalu memberikan pilihan-pilihan terbaik dengan karakter manusia yang berbeda-beda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusianya itu memiliki kelebihan dalam hal fisik, banyak amal baik yang berhubungan dengan fisik. Banyak toh. Jihad fisabilillah, membantu orang lain, fisik banyak. Kalau dengan ilmu akademik banyak juga. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, ta'allamul faraidu wa 'allimuha an-nas. Belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada manusia. Ini tentang ilmu. Nah, kalau yang memiliki keahlian dalam berbicara, public speakingnya bagus, Bu Pandir itu bagus, atau bakat mulai lahir, memandiri orang tua bisa, negosiasi itu bagus. Apakah ada peluang untuk menambah pahala atau kayak apa nih? Apakah memiliki peluang yang sama dengan yang lain untuk beribadah? Iya. Apa? Misalnya jar hadis Nabi, fal yaqul khairan aw liyasmut. Pilihannya tuh hadis Nabi tuh. Jadi hadis Nabi fal yaqul khairan aw liyasmut itu jangan dimaknai diam itu emas, lain. Tapi apa? Redaksi hadisnya itu adalah fal yaqul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik, bilanya kada kawa hanyar berdiam. Nah, itu ini lain makna yang diam itu emas. Namun dia memasukkan bagus berdiam daripada pandir kan itu. Lain itu. Tapi maksudnya adalah bilanya kawa pandir nang baik, gawi amun kada kawa nah nyar berdiam. Jadi pilihan pertama tuh lain berdiam. Pandir dulu kan. Kenapa jar? Karena ketika seseorang itu bisa fal yaqul khairan, berbicara yang baik, itu bisa yad'una ilal khair, mengajak orang untuk berbuat baik, ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, bisa mencegah kemungkaran. Nabi waktu ada orang yang hendak berzina, Nabi apai? Nabi pandiri. Nabi izin ulun hendak berzina. Kayak apa Nabi memandiri? Ikam masuk neraka, ada. Nah kira-kira ahli neraka nih jar, ada. Jar Nabi apa? Hendak berzina kah? Iya jar. Nah kayak ini nah. Ikam bisi mama lah, bisi ading lah, bisi anak lah, bebinian bisi. Misalnya nah mama ikam berzina kan orang seneng lah, ada. Di anak ikam bebinian zina orang seneng lah, ada. Anak ikam berzina seneng orang kada. Nah kayak itu juga bebinian yang anak zina lawan ikam pasti ada seneng. Oh iya jangan kada jadi. Fal yaqul khairan aw liyasmut. Bila bisa berkata yang baik, berkata yang baik. Jadi jangan berdiam, namun bisa.
bisa ini terjadi permasalahan, bisa memiliki kemampuan berbicara, lakukan itu. Karena apa? Pilihan pertama adalah qul yaqul khairan. Makanya babul islah bainan nas ini tidak semua orang. Ini yang memang ahli negosiasi. Nah, wa taqarrab bainahum idza taba'adu, dan dekatkanlah mereka apabila saling berjauhan. So, orang-orang yang memiliki jarak katanya, maka kita dekatkan agar semakin akrab. Jadi itu merangkul kaum muslim Islam itu mengajak kita untuk merangkul siapa? Siapapun itu, tidak terkecuali apa aja. Jadi rumus dalam agama itu adalah merangkul, bukan memukul, ada mengajak. Bila ada momen atau ada ajakan, ini apa? Belas. Bila ada ajakan atau seruan untuk membenci seseorang, untuk memukul seseorang, atau membenci suatu golongan, nah maka itu adalah sesuatu yang salah dalam Islam. Bahkan sekelas Ikrimah pun yang merupakan anak kandung Abu Jahal, yang sebelumnya Ikrimah ini termasuk DPO, daftar pencarian orang, karena memusuhi Nabi Muhammad. Tapi ketika masuk Islam, syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Rasulullah, apa kata Nabi? Jangan menyambati Abu Jahal di hadapan Ikrimah. Abu Jahal sudah mati, Bang. Namun jangan mengisah tentang Abu Jahal di hadapan Ikrimah, untuk menjaga al-islah bainan nas. Itu Nabi melajari. Jadi pun ada orang yang mentalnya provokator mentalnya itu jelas sudah berlawanan lawan Islam. Apalagi menurut ini kita melihat media sosial, amunnya pian bisi TikTok, Instagram, Threads, gitu, X. Ya. Tapi kalau misalnya perasaan orang itu misalnya kata-katanya baik, merasanya baik, tapi orang lain. Namun merasanya ngalih, Bang. Ya pasti ya. Nah, kan kendaraan orang tidak baik, tapi perasaannya baik. ngalih, Bang, namun perasaan. Makanya itu apakah boleh baik diam atau gimana maksudnya? Perasaannya baik. Ya, tapi perasaan dia itu baik. Padahal sebenarnya perasaan orang kan baik gitu. Iya. Nah, sebenarnya kadang-kadang orang itu kayak itu perasaan dia baik, tapi penilaian orang ada. Nah, tadi kan lebih baik diam kalau katanya kata baik. Iya. Nah, itu kembali lagi kepada masalah urf, kebiasaan. Karena itulah dalam rumus hablum minan nas ini agak rumit, babnya itu banyak. Nah, termasuk dalam pembahasan kata-kata yang menyinggung. Nah, itu memang sensitif, dan bisa jadi beda budaya itu beda suasana, beda tradisi itu, dan bisa beda pemahaman. Tapi lah kalau kita ingat di bab sebelumnya ada ngarannya yang semalam itu bab hurumatil muslimin, bab ta'zim hurumatil muslimin wa bayani huquqihim wa syafaqah alaihim wa rahmatihim. Saat kaum muslimin ini hatinya tertaut gitu, akan memahami gitu, bahwasanya apa yang diucapkan orang lain ini kayaknya bukan untuk menyinggung. Sebaliknya juga ketika dia syafaqah memahami orang lain, akan berhati-hati ketika menyebutkan sesuatu gitu. Misalnya di sini itu sensitif atau tabu, di tempat lain ya ada tabu, ada masalah tuh.
Di sini misalnya itu hal yang tidak dibahas di sana tidak masalah. Nah, ketika orang itu memiliki perasaan al-islah bainan nas, menjaga hak-hak orang lain, itu paham mana yang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, istilahnya itu. Berarti bilanya ada orang yang kada paham bang yang kayak itu, nah berarti belum sampai ke taraf ta'zim hurumatil muslimin. Dan memang ini ya semuanya bisa kada sadar itu. Bisa kada sadar, makanya ada pembahasan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling mewasiatkan dalam hal kebenaran dan yang sabar, saling mengingatkan. Betul. Saling mengingatkan. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dalam beberapa momen diberitahu oleh sahabat mengenai budaya itu, yang memang ya Rasulullah kada tahu, kada seberatan Rasulullah tahu itu. Contoh misalnya Khalid bin Walid itu makan dop tuh kadal gurun, kan cek aja di Google kelihatan gambarnya dop, karena udah kita kada ada. Biasanya kami di pondok tuh dulu diartikan biawak, lain biawak bang tujuannya kadal gurun dop. Ketik ya ketik ya dop DHOB, bahasa Indonesianya Latinnya keluar tuh kadal gurun. Nah, Khalid bin Walid makan itu Nabi kada berarti kada menghormati makanan atau ya Pak? Kada. Coba lihatin Nabi, ujar Nabi jangan mencela makanan. Kada. Jadi Nabi bilangnya kada ketujuh makanan, kayak dop tadi Nabi kada mau makan. Apa Nabi? Berdiam aja. Kada juga memakan pura-pura ketujuh, kada juga menyembati kada ketujuh, berdiam aja Nabi. Makanya jarang not, kenapa biar Nabi kada mau makan? Kada terbiasa. Kada masih lah. Padahal terlalu masih. Kada tahu. Bisa juga. Ya kayak itu. Nabi melajari, mantap benar toh. Bilanya ada makanan jangan dihina. Pura-pura ketujuh kada juga Nabi menyuruh. Tapi berdiam. Berdiam jangan. Tuh rumus-rumusnya tuh. Ya nanti berkenan tentang huruf ini ya memang nanti akan sedikit berbeda atau macam-macam. Seperti Arab Baduy. Arab Baduy itu bahasa Banjarnya kada tahu dibahasa, tidak tahu tata krama, karenanya memang tinggal di gurun nomaden. Banyak momen Arab Baduy ini ketika berbicara dengan Nabi, interaksi dengan Nabi, bebarang aja nya. Termasuk Arab Baduy itu ada yang bakamih di masjid. Nah, ini kan yang kada tahu ada pertu apa. Tapi ujar Nabi biarkan sampai tuntung bakamih lalu simbur. Nah itu. Ini kan luar biasa nih Nabi mengajarkan bagaimana menjaga perasaan orang lain lawan menjaga semangat orang lain. Orang ini sudah hakun datang ke masjid walaupun mengamihi masjid. Tapi paling kada ada perasaan orang lain yang terjaga. Tapi cara Nabi itu. Cara Nabi karena di momen yang lain jangan dikira Nabi ini segan menegur, ada kesempatan lain ketika ada hak yang dilanggar Nabi saring. Kayak siapa? Kayak Usamah melobi Nabi supaya perempuan yang sudah jadi tersangka mencuri, sudah buktinya sudah kuat ini mencuri, hendak dieksekusi dah potong tangan. Usamah melobi Nabi supaya jangan dipotong tangan. Karena keluarga yang bebinian tadi melobi Usamah, tolong memperhilaukan Nabi jangan tetap tangannya sumpen kami. Karena memang kebetulan bebinian ini mungkin orang terpandang lah. Ini kan ada hukum yang terabaikan. Apakah Nabi segan? Kada, malah Nabi sarik. Ya Nabi, "Lau kanat Fatimah tu Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha." Walaupun kada mungkin. Ya Nabi, bila Fatimah yang menjuntan, aku sendiri yang memotong tangannya. Walaupun kada mungkin Sayyidatuna Fatimah mencuri, kada mungkin. Tapi Nabi mencontohkan sampai seitu. Artinya hukum itu harus ditegakkan. Nah, ada
hal-hal yang seperti itu. Makanya Nabi itu uswatun hasanah supaya kita belajar kayak apa interaksi Nabi dengan orang lain. Ada orang datang kayak apa Nabi menyahuti ayul a'mali afdol. Nabi amali apa yang paling afdol? Jawaban Nabi itu lain-lain. Kenapa lain-lain Jar? Tergantung yang datang. Ada birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ada yang datang la taghdab, jangan marah. Ini penyarikan berarti. Ada yang datang al jihadu fisabilillah. Ada yang datang macam-macam. Ayul a'mali afdol. Nah ini Nabi melajari bagaimana interaksi dengan manusia itu, dengan orang lain. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tetangganya. Bahkan di hadis yang lain itu jar Nabi bilanya memasak banyak kuahnya. Ini simbolnya Bang lah. Mun wah ini ya mungkin kada kayak itu benar juga Bang. Masakan asa kada nyaman, kada purun nih, beureud urang. Itu maksud Nabi itu adalah berbagi. Namun wah ini berbagi itu banyak bentuknya Bang. Mau pesan GoFood 2 buting, tinggal sebelah rumah misalnya. Bisa. Yang jelas Nabi banyak mencontohkan yang hubungan dengan manusia. Nah, itulah kenapa jadi babul islah bainan nas ini hal penting yang harus diketahui semua manusia. Nah, ini juga memberikan kesempatan kepada orang-orang yang public speakingnya bagus, bepandir bagus. Orang yang bepandir bagus sebenarnya kayak dua mata pedang. Bilanya baik-baik, bilanya buruk jadi provokator. Bilanya baik bisa apa? Mendamaikan orang. Dua bermusuhan, dibujuki kedua-duanya damai, selesai. Tapi ketika dia memiliki kemampuan berbicara yang baik tapi dipergunakan kepada yang buruk, bisa jadi apa? Namimah, adu domba. Dalam sebuah lingkungan pertemanan misalnya, karena inya bisa bepandir lalu dihasut kakawanan, saling membenci. Nah, gara-garanya bisa memandiri. Si anu tuh kadang tujuh lo nikah kan itu kata tujuh yang hati orang bakalahi. Nah, itu jelas bukan al-islah bainan nas, menyebarkan permusuhan. Dan menyebarkan permusuhan ini adalah apa? Bisikan setan. Kenapa Qabil itu membunuh Habil? Karena bisikan setan. Dianggap Habil itu lebih disayangi oleh Nabi Adam daripada Qabil. Padahal itu Nabi Adam memerintahkan kan kayak ini. Habil ini bisi kembaran bebinian. Qabil ini bisi kembaran bebinian. Nabi Adam disuruh Allah Ta'ala supaya Habil menikahi saudari kembarnya Qabil. Silang itu Qabil menikahi saudari kembarnya Habil. Silang. Dikira Qabil ini kayak pilih kasih, padahal perintah Allah Ta'ala. Nah makanya iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima lam yutaqabbal minal akhar. Kedua-duanya berkorban dan fatuqbila min ahadihima, diterima yang satu, walam yutaqabbal minal akhar, yang tidak diterima si Qabil. Sare Qabilnya dibunuhnya. Kenapa ini? Ya setan membisiki. Nah itu. Nah termasuk juga rencak orang kerasukan rencak. Kiriman nih ya. Kiriman. Nah, pastilah kiriman. Ya kita kada tahu. Yang jelas ketika jin atau setan yang merasuki inya hendak madu domba manusia. Karena orang kerasukan itu ya kada mesti kiriman, bisa jadi dasar orangnya kada ingat Allah Ta'ala lalu dirasuki. Dan sebujurannya juga setan itu memang memiliki akses ke tubuh manusia. Ya jeri majrodam, dasar memiliki akses. Cuma bedanya ada yang kawa masih stabil, ada yang kada. Nah, yang kada stabil lagi itu ya nang bisa sampai dirasuki di macam-macam.
Nah itu kiriman orang lah ya, ada jual tuh ya tadi bagian daripada namimah. Makanya dalam hadis lain itu ketika marra biqabrah, Nabi itu lewat di pekuburan memetik daun kurma diandak di kuburan. Kenapa Nabi jar? La'alla Nabi mudah-mudahan ini yukhaffaf azabuhuma. Mudah-mudahan pelepah kurma ini bisa meringankan azab keduanya. Nah, kenapa? Karena berdua ini lagi diazab. Saikong istinjanya kada beres, yang saikong namam adu domba, ahli namimah, provokator. Nah, termasuk disiksa dikubur kan. Ini jadi kemampuan berbicara itu ya harus didukung dengan keinginan baik untuk memanfaatkan itu. Jadi misalnya bisa bepander, masuk nih kawa bab islah bainan nas. Bagus nih bepander bab al islah bainan nas. Makanya sahabat itu kan macam-macam. Yang jago di lapangan Khalid bin Walid. Yang harat ilmu, rajin belajar lawan Nabi, ada Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Anas bin Malik. Nah, ini standby lawan Nabi. Ada yang pahapalan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu di Madinah diam di supah, ibarat di masjid Nabi, supah tuh ya kayak sebelah lah itu. Guring situ di masjid bang. Abu Hurairah ini belum berkeluarga, gawian kan tapi ada. Karena tapi ada gawian ke mana-mana mau umpati Nabi Abu Hurairah. Ada kan itu. Kan tapi ada gawian. Keluarga ada juga waktu itu. Apa bang Sidin mau umpati Nabi ke mana-mana. Walhasil Sidin periwayat hadis paling banyak di antara sahabat Abu Hurairah. Gasan orang ada tapi ada gawian, dapat peran loh di masa Nabi. Ada manfaatnya. Siapa lagi? Bilal. Bilal itu waktu di Mekah rendah benarnya posisinya. Inya adalah budak. Dimerdekakan Abu Bakar. Kastanya levelnya rendah benar tuh. Tapi dimerdekakan Abu Bakar jadi muslim yang taat. Akhirnya apa Bilal? Jadi muadzin Nabi Muhammad SAW. Yang Sidin disuruh azan di atas Ka'bah waktu Fatu Makkah. Ada. Gasan yang dermawan, ada Sayyidina Utsman dan Abdurrahman bin Auf. Ada yang ahli intelijen. Siapa? Hudzaifah ibnu Yaman. Hudzaifah itu bisilis daftar nama orang-orang munafik. Ada tuh. Gasan yang harat berdakwah, ada Mus'ab bin Umair, ada Mu'adz bin Jabal. Nah itu yang dikirim. Itu contoh. Gasan yang kada bisa apa-apa bang. Gasan yang kada bisa apa-apa bang kayak Pak. Selalu ada peran yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Nah itu agama itu memberikan kepada siapa saja. Jadi ada istilah seorang Muslim tuh tidak memiliki andil untuk agamanya. Nah itu ada mungkin. Pasti ada apapun pekerjaannya, apapun yang dilakukan. Nah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang beriman itu ikhwah fiddin, saudara dalam agama. Kita bersaudara dalam agama. Ada ikhwah fiddin, saudara seagama. Ada saudara sebangsa setanah air. Ya juga tuh ukhuwah watoniyah ngaranna. Saudara sebangsa setanah air, ukhuwah watoniyah. Ini ukhuwah watoniyah iya, ukhuwah diniyah ya juga. Sebangsa setanah air, seagama pula. Nah, kuat bener dah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara dalam hal agama. Fa aslihu baina akhawaykum. Idza tanaza'a, maka perbaikilah hubungan mereka baina akhawaykum. Baiki. Jadi jangan sampai bermusuhan. Bilanya kita buka media sosial tuh nah, banyak akun-akun yang memprovokasi.
membuka. Ada akun-akun yang memprovokasi. Apa diprovokasinya? Macam-macam. Menyambati inilah, menyambati ini, jadi orang terpancing. Sehingga apa? Ya sehingga orang bermuar-muaran lah. Kamu dasar salah bang, nah itu lain. Tapi ada yang ini biasa aja dipancing-pancing. Ada cuplikan video yang belum jelas ditambahi supaya orang muar. Padahal kisahnya kada kayak itu. Berarti kalau ada berita buruk kayak apa bang? Nah ini ngarannya tabayun. Makanya di Al-Quran itu apa? Inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Mun ada berita tabayun dulu, dicek and dicek bujur atau kada. Jangan juga dibiarkan si anu tuh jangan dijulungi duit. Inya bisa makan duit, kada makan nasi. Baunya bisa makan duit, hati-hati. Langsung lah kayak apa nih caranya? Diperiksa dulu. Bujurkah, fitnahkah atau kadang? Bilanya bujur berarti berhati-hati, kada dijulungi amanah. Tapi bilanya ada bujur berarti fitnah, makanya periksa. Itu innamal mu'minuna ikhwah faslu baina akhawaykum. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kullu yawmin tatlu fi asy-syams ta'dilu bainasnaini sadaqah. Kullu sulama setiap apa ya anggota tubuh nih minan nasi alaihi sadaqah, ada sedekahnya. Setiap anggota tubuh ini ada sedekahnya tuh. Nah, lalu kayak apa gerang sedekahnya? Sedekahnya apa? Kullu yaumin tatu fi syams ta'dilu bainasnaini sedekah. Kita mendamaikan dua orang yang sedang berselisih itu sedekah. Bermusuhan kita baiki itu semua termasuk bagian daripada sedekah, artinya kebaikan. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha, dan membantu seorang laki-laki yang naik ke kendaraannya, membantui mengangkatkan barang, sedekah juga. Maksudnya perbuatan baik. Membantui naik au tarful 'alaiha matahu sedekah. Membantui laki-laki naik ke tunggangannya, duh lu kan naik kuda, membantuinya naik ke kuda atau membantui mengangkatkan barangnya, itu sedekah, kebaikan. Jadi setiap kebaikan itu sedekah lah. Iya. Syaratnya adalah ada ikhlas lillahi ta'ala. Makanya dalam hadis itu kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu dihitung sedekah. Jadi kebaikan. Wal kalimatut thayyibatu sedekah, dan kata-kata yang baik itu sedekah. Nah, kata-kata kalimat thayyibah, kata-kata yang baik ini maksud secara khusus lah zikir, doa, istighfar. Nah, itu termasuk kata-kata yang memotivasi ya juga. Tapi al kalimat thayyibah itu makna pertamanya adalah zikir, doa. Ada tetamu orang, assalamualaikum. Ada melihat yang bagus, masya Allah, subhanallah. Ada yang dapat kenikmatan, alhamdulillah. Ada orang meninggal, innalillah. Nah itu al kalimatut thayyibah. Jadi misalnya ada orang yang pemandir benar, nah tinggal dibanyaki kata-kata ini al kalimatut thayyibah. Astagfirullah, subhanallah. Ya, ada waktu kami sembahyang gerhana, imamnya membaca surah Yasin, tepuk-tepuk lah pulang. Kayaknya mungkin dia tepuk-tepuk tuh pertama surah Yasin tuh pin baca aja bahapal. Bilanya kada beimbayan, amun kada terbiasa bisa tepuk-tepuk tuh hafal aja. Tapi bila ada kena ayat berapa tepuk-tepuk tuh nah. Imamnya membaca Yasin, yang orang banyak hafal. Jangannya surah Yusuf tepuk-tepuk kayaknya orang tapi tahu bang, ini surah Yasin yang banyak apa teman-teman, sembahyang gerhana bulan malam, kapuntal
kayaknya di 3 ayat tepuntal pulang. Mungkin di belakangnya uyuh bang menaguri salah. Urun kebetulan karena terlambat jadi sab di belakang. Kan bilanya tersalah subhanallah kan atau ayatnya dipadahkan. Ya semuanya. Nanti 3 ayat salah. Astagfirullah jangan sampai istighfar jadi. Lagi ngojeknya salah. Itulah bacaannya lain namanya kejauhan bihinipai dah. Karena salah membaca ayat itu memang berdosa, tapi kadang membatalkan sembahyang. Ini orang membaca ayat kan membaca Fatihah, lalu membaca ayat tabuntal atau salah sembahyangnya tetap sah walaupun berdosa tuh. Jadi bang ya apa cara makmum menagor bilanya kada tahu sambungannya berdiam aja. Maka lalu bang ya apa imam nyaman aja bilanya kalau disambung-sambung bilanya kada pindah ke surah lain amun kada kawa juga langsung rokok. Nah jadi kada ada masalah ada aja jalan keluarnya. Nah wal kalimatu thayyibatu sedekah, kata-kata yang baik itu sedekah, zikir tadi doa astagfirullah la haula wala quwwata illa billah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim macam-macamnya. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim ini kalimatan khafifatan fil lisan tsaqilatan fil mizan. 2 kalimat yang khafifatan fil lisan mudah diucapkan di mulut, tsaqilatan fil mizan tapi nanti akan berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salati shadaqah. Dan setiap langkah, bunyi hadisnya setiap langkah lah yang yamshiha ila shalah, yang dia berjalan untuk sembahyang itu dihitung sedekah. Apakah ini pergi sembahyang aja? Kada. Illa sairit taat, kepada setiap ketaatan. Jadilah langkah kaki yang kita lakukan, kada hanya langkah kaki bang, pokoknya perjalanan yang kita lakukan, pakai apapun, apalagi melangkah pakai kaki kan, pokoknya perjalanan kita lakukan itu sedekah. Tulak ke masjid, tulak ke pengajian, tulak hendak melangi orang garing, tulak takziah, tulak menghadiri undangan akikah, undangan tasmiyah, undangan walimatul urs atau undangan pernikahan, bakawinan. Langkah yang dilakukan itu adalah sedekah pahala. Berarti sebaliknya langkah yang dilakukan untuk ke tempat maksiat itu adalah langkah yang dihitung sebagai dosa. Nah, itu berarti makin jauh bang, makin banyak pahalanya. Makanya ada sahabat Nabi jarano kami hendak pindah ke parak masjid lah. Mungkin orang ini Nabi lihat rajin aja sembahyang, biar dia Nabi jauh. Jadi pahala melangkah terbanyak. Mungkin jauh. Ini bukan berarti ada masjid yang parak mencari yang jauh, lain. Cuma maksudnya bilanya jauh itu pahalanya terbanyak. Amun masjid parak alhamdulillah itu. Bagus lagi supaya apa? Ingat sembahyang. Kira-kira lamunnya sehari 5 kali mendengar bunyi azan di higa talinga, ya paling kada tahu jam sembahyang barang masuk. Paling kada bener itu. Tahu jam sembahyang barang masuk. Jadi ada kisah bujuran. Orang Banjar. Orang Banjar. Pokoknya di Banjar orangnya, itu Karena bang sukunya lah di Banjar. Kuliah S1 S2 di luar negeri. Kemungkinan di Eropa bang, atau di Amerika. Nah, apa sih nih nang anak nih bermasalah interaksi lawan orang itu. Bahasa ini introvert. Kerja sama orang tuh ngalihnya. Lawan orang asingnya bisa, lawan orang Indonesia bisa. Bukan karena faktor bahasa lain, ini bisa juga Indonesia. Tapi ngalih. Nah,
pas ditakoni nang kuitan waktu di sana pian sembahyang berjamaah lah. Jangan kuitan amun mulai rumah ke masjid tuh 40 palpang. Mulai rumah ke masjid 40 pal. Berarti mulai sini ke Martapura. Sudah. Pertanyaan kedua. Pian 4 komunitas muslim lah di sana. Kada. Udah. Pertanyaan ketiga. Amunnya kayak itu kisahnya apabila sembahyang wallahu a'lam tahu. Lalu yang kedua, makanan halal kayak apa? Wallahu a'lam juga itu. Karena lawan masjid jauh benar, sebenarnya masjid jauh itu kawa diatasi dengan komunitas Islam itu. Berarti apa? Ada kemungkinan orangnya ini sembahyang kada, makanan bebarang aja. Karena di luar negeri kan, orang kan ada jaminan halal, daging kada tahu aja daging sapinya besumbali kan, langsung betimbay ke mesin. Orang ada dana kayak itu. Nah, kalau di negara-negara yang paham lawan orangnya yang makan itu paham harus halal, kau memilih-milih. Nah, ini makanan halal, ini makanan kada halal. Jadi ada dua cara. Satu, orangnya itu bisa memilih, atau yang kedua, 4 komunitas muslim di sana tuh supaya menjaga. Harusnya jauh-jauh kita ke Singapura nih barak. Singapura. Amun orang mulai Batam mentakoni kawan orang Batam ke Singapura kayak apa? Pian bakal aja jar. Bawa paspor. Kayak saking waraknya. Ini di Singapura mencari makanan halal baca carian kada mudah. Kenapa? Karena memang di sana banyak penguasanya lah itu. Pemerintahnya itu non muslim. Walaupun perlakuan Indonesia kada semudah yang dibayangkan baca carian lah. Karena sistem pemerintahannya kada kayak di wadah kita, kada kayak di Malaysia. Mencari makanan Arab ada, harganya larang benar. Nah, wa tumitul adza anit tariqi shadaqah. Menyingkirkan gangguan, menyingkirkan duri dari jalanan itu juga termasuk sedekah. Hadis yang terakhir. Sedikit lagi Isa. Isa jam 7:39 katanya. 38 lah. Sedikit. 38. Iya. An Ummi Kulsumin binti Uqbah bin Abi Mu'aid radhiyallahu anha. Ummu Kulsum ini adalah wahya awwalu man hajara minan nisa kanat hijratu fi sanati sab'ah. Ini yang pertama hijrah. Nah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ujar Sidin, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Laisal kadzabu alladhi yuslihu bainan nas fayanmi khairan au yaqulu khairan. Laisal kadzab maksudnya tidak dapat dusta. Apa? Alladzi yuslihu bainan nas, yang dia yakdzibu lil islah bainal mutabaghidain. Lianna hadzal kadzib yuaddi ilal khair wa huwa qalilun. Yablughu yanmi khairan itu yablughu khairan fihi bi khair. Kayak ini maksudnya. Berdusta itu dosa. Nah, tapi bila berdusta li islahin nas, untuk memperbaiki hubungan manusia, dapat dosa dusta lah, kada, bahkan dapat pahala. Fayanmi khairan itu kayak mana? Si A lawan si B bermusuhan, lalu si C ini datangi si A. Jar si B kamu tuh rajinan, ketujuh sembahyang, ketujuh mengaji. Betul
datang pulang ke si B, ujar si A ikam nih ketujuh bersedekah, ketujuh mentraktir kawan, baikan orangnya. Berak rambut aja. Bah itu isuknya si A lawan si B bakawan pulang gara-gara karampot si C tadi dapat dosa dusta lainnya. Kada bahkan dapat pahala. Pahala apa? Al-islah bainan nas, memperbaiki hubungan manusia. Nah, orang-orang yang harap bepandir tuh bagus tuh jadi mediator perdamaian kayak ini. Yang perang konflik entah konflik agama, konflik suku atau apa-apa. Nah, ini bagus. Saya kira terjadi perdamaian. Mediator itu kan kayak itu bisa mendamaikan. Mediator itu memang gawian di pengadilan agama kan. Dasar ada pelatihannya. Dasar 4 tuh nah. Itu pekerjaan profesional, ada sertifikatnya jadi mediator. Asal orang hendak bercerai, mediatornya bisa memisai, lalu kada jadi. Nah, itu dasar gawian resmi profesional bersertifikat. Bayangkan berdusta yang dapat sertifikat. Nah, ini jadi mediator ini kayak itu. Kenapa? Ya tadi islahin nas, untuk memperbaiki hubungan manusia. Hadis terakhir. Ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauta khusumin bil bagha aliyah aswatuha wa idza ahaduhuma yastawdil akhar wa yastarfiquhu fi syai' wa huwa yaqul wallahi la af'al fa kharaja alaihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ainal muta'alli 'ala Allah la yaf'alul ma'ruf fa qala ana ya Rasulullah falahu ayyu dzalika hab. Nah, hadis ini adalah tentang bagaimana dua orang yang berselisih. Maka ujar Nabi ainal muta'alli. Nah, itu maksudnya mana yang bersumpah tadi? Yang bersumpah la wallahi la af'al, demi Allah saya tidak melakukannya. Lalu Nabi takoni kan siapa yang bersumpah tadi? Ala wallahi alla yaf'al ma'ruf minal wadu' wa rafiq bi akhi ana ya Rasulullah. Nah, maka ujar Nabi Nabi mendamaikan mereka itu di antara yang dua orang ini. Nah, mudah-mudahan kita bisa selalu al-islah bainan nas dan bisa selalu mendapatkan hidayah dari Allah sehingga bisa terhindar daripada adu domba dan perpecahan. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.